Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Kanal Timur. Kemarin, per 30 September 2021, Novel Baswedan CS dinyatakan resmi dipecat dari jabatan mereka sebagai penyidik atau pegawai KPK. Alasan mereka dipecat atau diberhentikan dari jabatan sebagai pegawai KPK adalah karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Seperti biasa, setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, Novel Baswedan CS ini kemudian melakukan berbagai upaya dan tindakan supaya bagaimana mereka bisa diterima kembali menjadi ASN dan bekerja di KPK. Dengan cara mereka mengadu ke Komnas HAM, terus mereka ke Persatuan Gereja Indonesia dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, bahkan kelompok-kelompok masyarakat pendukung Novel Baswedan CS ini juga termasuk para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap pemecatan Novel Baswedan CS ini dari KPK. Bagi saya, Novel Baswedan CS ini adalah orang yang tidak tahu malu dan haus akan jabatan. Mengapa demikian? Karena mereka ini kan sudah dipecat, sudah dinyatakan tidak lolos. Kalau seseorang mengikuti sebuah tes, terus tidak lolos, ya sudah. Dia harus legowo, terima, dan siap untuk bekerja di tempat lain. Novel Baswedan CS ini sepertinya tidak punya rasa malu. Mereka tidak seperti anaknya Presiden Joko Widodo, Kahayang Ayu itu. Anak Presiden Joko Widodo itu dinyatakan tidak lolos CPNS. Namun apa yang terjadi? Anaknya Presiden Joko Widodo itu tidak menyalahkan pemerintah, apalagi menyalahkan bapaknya, terus mengadu ke bapaknya, meminta supaya mendapatkan jabatan dan lain-lain. Tidak. Ini berbeda dengan Novel Baswedan CS. Sudah dipecat, sudah dinyatakan tidak lolos TBK, tapi masih bersikukuh untuk tetap diangkat menjadi ASN dan bekerja di KPK. Ini seolah-olah bahwa hanya Novel Baswedan CS dan kawan-kawanlah yang orang pintar yang sangat dibutuhkan di dalam tubuh KPK. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak orang pintar di Republik ini yang bisa menduduki jabatan di KPK sana. Tanpa Novel Baswedan CS pun, KPK tetap berjalan. KPK tetap melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terduga korupsi, yang menerima suap, dan lain-lain. Tanpa Novel Baswedan CS pun, KPK tidak mati suri. Tanpa Novel Baswedan CS pun, KPK tidak lemah, malah KPK tambah kuat. Di bawah kepemimpinan Bapak Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, KPK tetap menunjukkan tajinya. Buktinya, baru-baru KPK telah menangkap Ketua DPR RI Bapak Aziz Samsudin dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada ex-penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Dan sekarang Stepanus Robin Patuju juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Itu artinya bahwa KPK di era kepemimpinan Bapak Firly Bahuri tidak berpolitik. Aziz Samsudin yang memilih Firly Bahuri menjadi ketua KPK, dan sekarang Firly Bahuri menangkap Aziz Samsudin. Dengan dipecatnya Novel Baswedan CS ini, Anies Baswedan yang merupakan sepupu dari Novel Baswedan ini akhirnya bisa dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan kerugian keuangan negara yang ada di Provinsi DKI. Padahal selama ini ketika Novel Baswedan ini masih menduduki jabatan di KPK sana, Anies Baswedan ini tidak pernah sedikit pun dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan kerugian keuangan negara yang ada di DKI Jakarta. Lalu sekarang, Bapak Kapolri kita, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengangkat Novel Baswedan CS yang telah dipecat dari KPK ini untuk menjadi ASN di Bareskrim.
Padahal kita sudah tahu mereka ini orang yang tidak lolos di KPK sana. Tapi karena merasa bahwa mereka ini memiliki kecakapan, bisa bekerja dan pintar, maka mereka ini pun diangkat menjadi ASN di Bareskrim. Nah, menurut saya, apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri ini hanya untuk mau menurun tensi di tengah masyarakat. Karena kita tahu selama ini, gara-gara Novel Baswedan CS ini, kita ribut di mana-mana. Masyarakat dan ormas-ormas bersitegang dengan pemerintahan dan KPK. Masyarakat menuntut kepada Presiden Joko Widodo supaya mengangkat Novel Baswedan CS ini menjadi ASN di KPK. Padahal kita tahu bahwa Presiden tidak bisa mengintervensi hukum. Ya, mungkin karena polemik di tengah masyarakat yang kian memanas, akhirnya terpaksa Bapak Kapolri ini mengambil tindakan dengan mengangkat atau menerima Novel Baswedan CS ini untuk menjadi ASN di Bareskrim. Di sisi lain juga, baru-baru ini kita dikejutkan dengan seorang satpam KPK yang sudah lama dipecat. Yang bersangkutan ini adalah mantan dari GP Ansor NU. Dia dipecat karena memfoto bendera tauhid yang ada di salah satu ruangan KPK. Buntut dari viralnya bendera tauhid yang ada di KPK itu, satpam KPK ini pun akhirnya dipecat beberapa tahun yang lalu. Dan dia tidak pernah mencari keadilan kemana-mana untuk menuntut supaya dia bekerja kembali menjadi satpam di KPK. Tapi karma itu telah membuktikan bahwa orang yang dulu memecat satpam itu akhirnya sekarang dipecat juga dari KPK. Ini buktinya bahwa memang seperti yang pernah rame riuh di beberapa waktu yang lalu soal ada isu tentang polisi Taliban. Jadi Novel Baswedan CS ini dikaitkan sebagai polisi Taliban. Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang anti Pancasila, sehingga kita sebagai masyarakat tentu tidak mau kalau di dalam institusi anti rasuah ini disusupi oleh kelompok-kelompok radikal, karena ini bisa membahayakan keselamatan dan keutuhan dan independensi KPK, sehingga mau tidak mau mereka orang-orang yang tidak bisa dibina lagi seperti Novel Baswedan CS ini akhirnya tetap dipecat dari jabatannya sebagai pegawai KPK dan tidak diangkat menjadi ASN. Oke, saya rasa demikian dulu opini saya di video kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya.